Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Yuni Dapur Berkah. Ini udah aku siapin tepung terigu 600 gram. Kemudian ini aku masukin ke dalam mixer. Kali ini tepung terigunya aku mix ya antara tepung terigu protein tinggi dan tepung terigu protein sedang. Kemudian ini aku masukin ragi instan 7 gram, kemudian susu bubuk 2 sendok makan. Aku pakai raginya merek Pernipan ya teman-teman, dan untuk susu bubuknya aku pakai yang kiloan. Mau pakai yang susu Denko juga bisa ya teman-teman. Kemudian ini aku masukin gula putih yang sebelumnya aku blender dulu, ini 3 sendok makan. Kemudian ini aku masukin 1 butir telur utuh. Jadi aku pakai yang putihnya juga sama yang kuningnya juga ya teman-teman. Kemudian ini aku mixer selama kurang lebih 1 menit. Ini seperti biasa aku mixernya pakai mixer rakitan yang dibuat oleh pasu aku ya teman-teman. Untuk video review mixer rakitan aku udah aku share ya teman-teman. Nanti aku cantumin linknya di kotak deskripsi. Dan ini lanjut aja ke videonya. Ini aku mau masukin air sekitar 370 ml. Ini airnya air es ya teman-teman. Jadi untuk takaran airnya itu bisa kurang bisa lebih, disesuaikan dengan kelembapan terigunya ya teman-teman. Di sini aku masukin airnya bertahap ya teman-teman, bisa sampai 3 kali karena mencegah agar tidak kelembekan adonannya. Dan jika kalau kelembekan biasanya aku tambahin tepung terigu sedikit ya teman-teman sampai adonannya itu pas. Dan ini udah setengah kalis, ini baru aku mau masukin margarin. Ini aku masukin margarin 2 sendok makan. Margarin bisa diganti dengan menggunakan minyak sayur ya teman-teman, kurang lebih minyak sayurnya 6 sendok makan. Kemudian ini aku kasih garam kurang lebih setengah sendok teh. Kemudian ini aku mixer kurang lebih 10 sampai 15 menitan tergantung mixer masing-masing ya teman-teman. Jadi kali ini aku mau bikin 2 pizza, yang satu pizza pinggir mozzarella, yang satu pinggir sosis, dan ada sisanya nanti ini aku mau bikin donat ya teman-teman. Kemudian lanjut lagi ke videonya, ini adonannya udah selesai aku mixer, kemudian ini aku mau cek dulu ya, apa adonannya udah kalis atau belum. Dan ini aku ceknya menggunakan minyak sayur, jadi kalau direntangkan sudah nggak mudah putus dan sudah berbayang seperti ini, berarti sudah cukup pemikserannya ya teman-teman, adonannya udah kalis elastis. Dan ini singkat aja, adonannya udah aku potong-potong, beratnya itu 260 gram semuanya ya teman-teman, ada 2 loyang. Dan ini satu loyang lagi beratnya itu 160 gram. Ini mau aku gunakan untuk membalut keju mozzarella yang nanti mau aku taruh di pinggir pizzanya ya teman-teman. Dan ini aku simpen adonannya di lemari propping yang dibuat sama pasu aku juga, ini dari rak piring bekas ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman boleh memproppingnya itu ditutup menggunakan serbet. Dan ini aku sedang mendidihkan air, kemudian ini airnya aku masukin ya ke dalam lemari propping aku. Jadi ini gunanya untuk apa? Ini tuh gunanya agar proses pengembangan adonan itu lebih cepat ya teman-teman. Misalkan normalnya itu prosesnya memakan waktu 30 menit, tapi kalau menggunakan metode ini cuma 20 menit itu sudah ngembang ya teman-teman. Dan ini ada sisa adonan kurang lebih sebanyak 300 gram, ini aku mau bikin donat ya teman-teman. Ini untuk tambahan customer aku karena yang belinya itu sahabat aku dan dia tuh udah langganan sering beli, jadi ini aku mau kasih tambah donat ya teman-teman. Dan lanjut ini mau aku potong-potong aja, kurang lebih beratnya itu 30 gram ya teman-teman. Oh ya teman-teman, aku ucapin terima kasih banyak ya yang selalu setia nontonin video aku, selalu komen positif, dan sudah baik membagikan video aku. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT. Amin ya robbal alamin.
Dan lanjut lagi ke videonya, ini setelah aku potong-potong, ini aku rounding dengan cara aku lipat-lipat ke bawah, kemudian aku puter-puter aja kayak gini menggunakan telapak tangan ya teman-teman. Ini aku kasih contoh satu aja ya teman-teman. Jadi ini udah selesai aku rounding semua donatnya. Kemudian ini aku mau simpen di lemari propping aku biar cepat ngembang ya teman-teman. Oh ya teman-teman, buat yang baru bergabung, salam kenal ya dari aku Bunda Yuni Dapur Berkah. Jangan lupa supportnya dengan bantu like, subscribe, dan komen positif agar aku lebih semangat buat bikin video-video selanjutnya dan ngasih resep-resep jualan aku ya teman-teman. Jadi buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Dan lanjut ke videonya, ini sambil nunggu adonannya mengembang, pizza sama donat ini aku mau potong-potong keju mozzarella ya teman-teman. Untuk merek mozzarellanya nanti aku tulis aja di box deskripsi ya teman-teman. Untuk merek keju aku tidak berpatokan satu merek aja ya teman-teman. Jadi kalau yang merek satu habis aku beli merek yang lainnya kayak gitu ya teman-teman. Dan lanjut ke videonya, ini aku udah potong-potong tadi kejunya menjadi 6 potong dan ini yang aku pakai 3 potong. Satu kotaknya ini beratnya 30 gram, kemudian aku bagi-bagi menjadi kurang lebih 6 potong ya teman-teman. Jadi yang satu kotaknya yang beratnya 30 gram ini dapatnya 18 potong ya teman-teman. Jadi nanti aku makainya cuma 16 potong aja untuk mozzarella di pinggirnya ya teman-teman. Dan ini aku mau potong-potong adonannya kurang lebih beratnya ini 8 gram. Ini untuk membalutkan keju mozzarella yang tadi udah aku potongin kecil-kecil ya teman-teman. Agar nanti pas proses pengopenan ini tuh nggak bocor, jadi harus dibalutin sama adonan terlebih dahulu. Karena pengalaman aku dulu pertama aku bikin mozzarella yang pinggir terus nggak aku balutin seperti ini pakai adonan itu mozzarellanya pada bocor gitu ya saat di-open, diloyang, jadi pas dikeluarinnya itu, susah ya lengket ya teman-teman dan mozzarellanya itu banyak kebuang di loyang. Jadi sayang kan mozzarellanya nggak kemakan dan akhirnya aku berpikir untuk aku balutin dulu adonannya sebelum aku gulung-gulung di adonan pizza yang setelah aku tipisin. Dan ini adonan pizza aku udah ngembang, ini mau aku pipihkan tapi mohon maaf pas memipihkannya nggak kerekot ya teman-teman. Jadi ini langsung aja, ini udah ditaruh di loyang, udah dipipihin dan udah pinggirnya udah aku potong-potong menjadi 16 bagian, kemudian ini aku mau balut lagi yang tadi mozzarella udah dibungkus adonan, dibalut lagi ke adonan yang sudah ditipisin, kemudian digulung-gulung seperti ini ya teman-teman. Oh ya untuk di video ini aku mohon maaf ya kalau tahapannya itu kurang lengkap karena waktu pas bikin orderan ini aku tuh kesorean ya teman-teman. Jadi nggak aku rekod semua ya di video ini. Nanti untuk yang lengkapnya aku kasih link aja di box deskripsi ya teman-teman. Dan ini singkat aja udah di-topping dan udah dikasih keju mozzarella juga dan saus mayones dan oregano. Ini aku diamkan selama kurang lebih 20 menit. Kemudian lanjut ini aku mau open, sebelumnya opennya udah aku panasin selama 5 menit ya teman-teman. Di sini aku menggunakan opennya open gas ya teman-teman yang ada api atas bawahnya biar pizzanya itu cepat mateng. Untuk teman-teman boleh menggunakan oven apa aja yang teman-teman punya ya. Dan ini lanjut aja aku mau keluarin pizzanya dari loyang, kemudian aku mau olesin margarin terlebih dahulu agar pinggirannya tidak kering dan tampilannya jadi tambah cantik ya teman-teman. Terus ini aku pindahin ke dalam dus. Ini aku pakai dus pizza ukuran 26 kali 26 kali 4,5 cm. Untuk ukuran loyang pizza 26 cm. Dan tadi aku masukin saus sambal 3 saset. Khusus untuk pizza yang pinggir mozzarella ya teman-teman, tapi kalau untuk yang lain aku cuma kasih saus sasetnya itu cuma 2 aja. Dan untuk harga jualnya untuk pizza yang pakai pinggir mozzarella ini aku jualnya
cuma 60.000 ya teman-teman, dan untuk sosis pinggir itu aku jualnya cuma 40.000. Dan lanjut ini setelah aku selesai mengemas pizza, ini aku mau goreng donat ya teman-teman. Untuk resep donat ide jualan nanti aku cantumin aja linknya di kotak deskripsi ya teman-teman. Siapa tahu teman-teman ada juga yang pingin jualan donat atau pizza pakai resep aku, silakan nanti dilihat aja di linknya di box deskripsi ya teman-teman. Oh ya teman-teman, jangan bosen ya kalau aku tuh sering share video resep pizza atau donat, karena di setiap video untuk resep dan bahan dan tekniknya juga nanti berbeda-beda ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa tahu, bisa membedakan resep yang mana dan teknik mengadon yang mana yang cocok buat teman-teman pakai. Jadi aku juga sama ya teman-teman, waktu belajar bikin donat semua resep dan semua teknik aku coba sampai aku itu menemukan resep dan teknik yang cocok. Karena membuat donat itu susah-susah gampang ya teman-teman. Apalagi yang buat pemula yang baru mau bikin donat itu pasti sering ada gagalnya teman-teman. Aku aja yang udah lama sering ngalamin kegagalan saat bikin donat. Jadi jangan bosan-bosan buat nontonin video aku karena akan aku bagikan sedikit ilmu pengalaman aku saat bikin donat atau pizza ya teman-teman. Dan sampai di sini aja video aku. Aku ucapin terima kasih banyak yang nonton sampai akhir tanpa di-skip. Dan aku juga mohon maaf jika masih banyak kekurangan di videonya. Dan aku juga mohon maaf kalau cara penyampaian aku masih kurang dimengerti. Sekali lagi aku mohon maaf. Dan semoga video yang aku share ini bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum.